Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biasa lover dimanapun berada, selamat datang di channel Gandarman. Saya ingin bertanya pada Anda atau minta pendapat Anda, minta penjelasan Anda tentang Nabi Muhammad atau Islam itself sebagai pemuka agama atau sebuah agama yang kesannya mempromosikan perang. Ya, jadi gini, seringkali dalam perdebatan orang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Anda mengatakan Islam itu adalah sebuah agama yang damai? Karena pada faktanya, ya, Nabi Muhammad sendiri adalah panglima perang, berperang berulang kali, bahkan ada sebuah catatan yang mengatakan dia memimpin pasukan Islam itu sampai mungkin 27-28 kali, ya, walaupun perang yang besar itu 7-8 kali. Dan kemudian dia juga membunuh, dia berperang dalam artian fisik, ya, bukan berperang ide, bukan berperang gagasan, tapi berperang secara betul-betul fisik perang, ya. Sehingga orang mengatakan, dan itu ada ayat-ayatnya, kata-katanya, ya. Nanti tolong Anda jelaskan. Ada ayat-ayatnya, artinya itu diakui oleh Al-Quran sendiri, atau bahkan ada perintah dari Tuhan sendiri bagi orang Islam untuk berperang. Nah, ini kemudian seringkali kemudian dibandingkan dengan agama lain. Misalnya saja dengan Kristen, kan. Kristen itu, ya, apakah Tuhan Yesus kalau dalam pandangan orang Kristen, atau bagi kami orang Islam itu kan menganggap ya dia nabi, tapi nabi yang betul-betul datang dari bawah, bukan perang dia. Dia itu adalah seorang, mungkin zaman sekarang lebih ke LSM gitu kali, ya. Bergerak di tengah masyarakat, membangun kesadaran masyarakat, bahkan dia punya prinsip, kalau kamu dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, atau kebalik, ya. Kalau kamu dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini kan jadi kayak beda banget sama Islam. Nah, yang kita ingin bicarakan di sini Islamnya dulu nih. Apa pendapatmu atau penjelasanmu tentang Islam sebagai sebuah agama perang atau Nabi Muhammad sebagai panglima perang ini? Ini pertanyaannya berat banget, ya. Cuman mungkin kita harus, yang paling penting dari semuanya tuh kita lihat konteks budaya, konteks sosial, konteks zaman lagi pas awal-awal Islam muncul. Ketika aku bilang awal Islam muncul itu berarti ketika Nabi menyebarkannya, ya. Gitu. Ya. Itu ketika Nabi Muhammad yang menyebarkannya, kan, soalnya nanti ada yang argumen Islam itu udah dari Nabi Adam gitu, nanti ada yang gitu. Kita nggak masuk yang itu. Ya, ketika aku bilang awal Islam itu berarti ketika awal Nabi menyebarkan Islam. Ya. Nah, konteks zamannya beda. Ketika lagi zaman Nabi, yang namanya perang suku itu biasa. Perang suku, ya? Perang suku itu biasa, Karena kehidupan mereka tuh memang sangat tribal. Jadi ketika apa itu tribal? Suku, sangat kesuku-sukuan. Kan belum ada negara, belum ada pemimpin negara. Ini abad ke-7 ya kira-kira. Betul. Ya? Jadi masyarakat tuh masih hidup berkelompok dalam satu suku. Nah, Islam dalam penyebarannya memang ada yang melalui diplomasi gitu, ya. Jadi akhirnya ada suku yang ngikut, tapi ada juga yang pakai kekerasan, emang iya gitu. Kayak perang kalah terus ya udah di bawah bendera keislaman gitu, di bawah payung keislaman itu ada gitu. Tapi kan Islam sendiri ada secara etimologi artinya bisa damai, artinya bisa berserah diri. Jadi memang brandingnya tuh agama damai. Jadi tapi bagaimana mungkin, ya, kita mengatakan dia adalah sebuah agama damai, sementara tadi Mela sendiri menyebut nih, ya, dia menundukkan lawan-lawannya dengan menggunakan kekerasan. Itu kan jadi kontradiktif dong. Kalau misalnya kita melihatnya dengan kacamata modern sekarang gitu, ya, di mana perang itu bukan norma, kita akan ngelihat ini nggak benar nih. Nah, tapi saat itu mah tidak jadi kontroversi. Maksudnya Nabi melakukan banyak perang itu tidak dimasalahkan oleh masyarakat pada saat itu. Karena menurut kacamata moral orang saat itu, ya itu normatif gitu. Banyak-banyak perang itu ya nggak apa-apa, kayak biasa. Sekalipun nama Tuhan kita sama, penyebutannya sama,
apakah Rabbun, apa Ilahun, apa Allahu, apakah Airan, apakah Gunung Serandil, apakah Kebuyut, ya. Ketika namanya sama, substansinya tidak mesti sama. Persepsi yang terbangun dalam pikiran kita tidak sama. Berujung saling bunuh-membunuh. Korbannya 10.000 orang Mu'tazilah dibunuh oleh ahli sunnah wal jamaah karena mengatakan bahwa Allah tidak intervensi dalam menentukan nasib manusia. Manusia harus punya hak pilih secara merdeka dan bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Betul, 10.000 loh yang dibunuh-bunuh ini. Berarti Jabariyah mengatakan nasib baik, nasib buruk, kecelakaan, kematian, rezeki, semuanya Allah yang menentukan. Kata Mu'tazilah, Tuhan tidak ikut campur. Kata ahli sunnah, ada qada mubram, ada qada ghairu mubram. Berarti Tuhannya beda dong. Betul nggak? Kata Asy'ari sifat Allah yang wajib 20, kata Maturidi 13. Itu dalam satu agama. Nah, nama Tuhan kita berbeda karena agama kita berbeda. Nah, ketika agama itu berbeda, kita bertengkar bukan dengan orang yang berbeda agama. Dalam satu agama juga bertengkar lagi. Andaikan Mu'tazilah habis, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, apalagi semuanya, Bahaiyah, tinggal satu, ahli sunnah wal jamaah. Semua ahli sunnah wal jamaah semua. Itu terpecah lagi enggak? Berbeda lagi enggak? Berbeda lagi. Akan terjadi sekte-sekte yang berbeda. Sekte A sampai sekte Z. Yang dimusnahkan semua, tinggal sekte F. Nanti ada kino-kino lagi enggak? Itu sama-sama itu. Jadi jangan menghayal harus sama, nggak bisa. Memang sengaja dibuat oleh Allah berbeda. Pluralitas itu adalah kebijakan Tuhan kok. Nggak paham-paham nih kamu nih. Memaksa orang harus jadi orang Islam semua. Kalau nggak dibunuh-bunuhin. Begitu, itu fasis namanya dong. Itu muncul hadis ini berulang-ulang. Tapi yang aneh itu masuk di Arba'in Nawawi ya. Imam Nawawi kok mencantumkan hadis umirtu an uqatilan nas itu. Aneh juga satu. Kok Imam Nawawi sampai segitu sih? Hadis keempat kalau nggak salah. Iya. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Perang manusia. Hatta yaqulu la ilaha illallah. Sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Wa yuqimus shalat, dan mendirikan salat, wa yutu zakat, dan bayar zakat. Wa in fa'alu dzalika, kalau mereka mau syahadat, salat, zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Harta mereka, nyawa mereka dijamin aman. Kalau tidak, perang. Habis. Hadis semacam ini yang kau dengungkan setiap saat, ngajak perang. Mau nyerbu Australia, nyerbu Jepang, nyerbu Korea, suruh masuk Islam semuanya. Ayo syahadat, nggak mau, penggal. Sholat, mau nggak, penggal. Itu akan kau Islamkan semuanya. Umat manusia harus masuk Islam semua. Yang enggak, dibunuh semuanya. Itukah yang kau inginkan untuk mengamalkan syariat Tuhan di dunia seperti itu? Saya nggak ngerti nih, nggak ngerti saya. Andai kan cita-citamu terjadi negara khilafah Indonesia, umpamanya ini andai kan, madhabnya ahli sunnah wal jamaah, nanti terjadi pertempuran nggak antara kamu? Saling bunuh-membunuh enggak? Umat Islam mati di dunia dibunuh oleh sesama umat Islam sendiri, bukan oleh orang lain. Ini kenyataannya.
Sampai sekarang. Syria, siapa yang membunuh mereka? Ya, porak-poranda. Irak, ambles sudah. Habis. Siapa yang membunuh mereka? Libya sampai sekarang masih berdarah-darah. Mau seperti itu. Seperti itu. Nah, ini perlu menjadi perenungan, bukan untuk menyalahkan, menjadi perenungan bagi kita. Kenapa umat Islam kok berpotensi untuk perang saudara? Karena satu, indoktrinasinya, inilah aku yang paling benar, yang lain adalah salah semua. Di dunia ini ada 73 golongan, 72 masuk neraka, yang benar hanya satu, itulah aku. Jadi hadis ini disalahpahami. Maksud Rasul mencari kebenaran itu sulit, sama dengan 72 banding 1 banding 72. Artinya banyak jalan salah, yang benar satu, itu susahnya. Bukan mengklaim aku yang paling benar. Gimana lagi? Ya kalau maksudnya begitu, betapa kejamnya Nabi Muhammad, ya, merekomendasikan umat yang masuk surga dalam jumlah 1 banding 72. Sudah umat Islam di Indonesia minoritas. Islam di Indonesia mayoritas, tapi di dunia minoritas dong. 8 miliar manusia, umat Islamnya 1,5 miliar. 1 miliar dibagi 73. 72 golongan masuk neraka semua, yang masuk 1. Jadi berapa orang yang masuk nih? Ada 30. Masa Nabi menakut-nakuti umatnya, umatku kebanyakan masuk neraka semua? Ini juga logika kita bicara lagi. Ini bukan persoalan saya menyalahkan Nabi, bukan. Bukan menyalahkan Nabi, tapi mencurigai apakah ini betul Nabi mengatakan. Boleh nggak? Boleh. Ya nggak boleh. Kalau Imam Bukhari boleh nggak? Imam Muslim boleh nggak? At-Tirmidzi boleh enggak? An-Nasa'i boleh enggak? Para muhaditsin adalah mereka mencurigai hadis yang diseleksi, mana yang dhaif, mana yang sahih. Kenapa sekarang nggak boleh? Betul nggak? Nah, itulah persoalannya. Mungkin nggak saya mengatakan, atau bagaimana seharusnya saya mengatakan? Saya kumpulkan pengurus pondok nih, Kang Witak, Dila, Pak Afkar, ya, Kang Abror, pengurus kepala madrasah, sanawiyah, aliyah, kepala pondok, dan semuanya kita kumpulin. Kamu pernah mikir nggak sih, kalau saya mati, bagaimana kelanjutannya? Yang mengajarkan saya siapa? Terpikir belum? Belum kan? Nah, pasti saya akan mengatakan, ya, anak saya sudah punya garapan sendiri, ya kan? Jain jadi dokter, mungkin dia ngurusi klinik, ya, klinik kesehatan, mungkin klinik. Awal masih main-main gitu. Ya sementara ya kolektif kolegial sajalah. Tolong dengan modal berjiwa besar, saling memaafkan, jangan berebut ya. Ya, yuk kita kolektif kolegial saja. Ya, sampai nanti ada muncul santri saya yang paling soleh, yang paling pinter, silakan menjadi pengasuh. Jaga kedamaian, persaudaraan yang kokoh di sini. Ini kita membuat ini kan dengan susah payah, masa akan bubar. Saya ngomong itu bener nggak? Benar. Nah, sekarang pantas nggak kalau saya ngomong kepada kamu semuanya, nanti kalau saya mati, ini santri saya akan berebut kapling di sini semuanya. Pak Afkar akan mengklaim sanawiyahnya, Abro akan mengklaim aliyahnya, Kang Nita akan mengklaim SMK-nya, ya kan begitu? Dan nanti Pak Ali mengklaim asramanya. Kamu akan saling bertengkar semuanya, berebut lahan di sini. Akan terpecah menjadi 73 kelompok, kamu 7 golongan. Pantas nggak saya ngomong gitu? Pantas nggak?
dengan logika yang sehat. Masa Nabi mengancam umatnya masuk neraka semua? Betul nggak? Betul nggak? Lah ya iya dong. Apalagi Nabi menjanjikan akan memberikan syafaat. Mana mungkin sekejam itu? Jadi ini bukan meragukan Nabi, tetapi ada pertanyaan. Kenapa hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim itu, kok kenapa menyimpan hadis-hadis seperti Nabi Muhammad menggilir istrinya 9 orang dalam satu hari dengan satu mandi, hanya satu malam, hanya dengan satu kali mandi junub. 9 istri digauli, mandi junubnya sekali, artinya jelep terakhir baru mandi. Sahabat mengatakan, kok bisa? Iya, Nabi kita punya kekuatan seksual sama dengan 30 orang lelaki. Ini hadis ini kan saya ngeri jadi. Ada, silakan dibaca bukan. Apakah ini dengan sengaja hadis ini ditulis, diabadikan, suruh dibaca oleh kita, atau kealpaan? Kan tidak layak. Al-Quran saja menyembunyikan masalah-masalah personal, masalah pribadi, rumah tangga tertutup kok. Betul nggak? Kamu layak nggak sebagai santri saya menceritakan saya bagaimana saya telanjang bulat di kamar dengan istri saya? Logdok sirap, tampak sirap. Saya tersinggung karena saya merasa Nabi saya terlukai. Boleh nggak begitu? Ya iya dong. Malah kamu bangga. Saya merasa tidak nyaman ketika Nabi dikabarkan mengawini anak umur 9 tahun. Tapi di sini dijadikan lagu Aisyah istri Rasulullah. Dengan bangganya Nabi mengawini umur 9 tahun. Beda persepsi, Pak. Tolong jangan salahkan saya. Saya juga beriman, ya kan? Jadi yang saya ragukan adalah hal yang melukai Nabi. Kalau saya mengenai masalah kok. Beda persepsi kan. Kenapa Anda bangga dijadikan lagu, apa lagunya, Aisyah Sholawatan tuh, ngawin harus 9 tahun. Kalau kawin 9 tahun masuk penjara nggak? Ya. Apa tuduhannya? Pedofil. Apa itu suatu kebanggaan? Itukah yang kau banggakan? Nabi Bu mengawini? Enggak dong. Makanya saya berulang-ulang, Siti Aisyah itu sebelum dikawin Nabi itu dia pernah ikut perang. Pernah ikut perang. Nah, setelah selesai perang 5 tahun kemudian baru dikawin oleh Rasulullah. Undang-undang perang zaman jahiliyah, anak-anak tidak boleh ikut perang kecuali kalau sudah mencapai umur 15 tahun. Siti Aisyah ikut perang. Umurnya berapa jadi? 3 tahun kemudian dikawin Nabi, jadi berapa umurnya? Masuk akal 18 tahun mah. Undang-undang kita juga dulu 18 tahun ya untuk laki-laki. Perempuan 16, sekarang udah sama-sama 19 tahun sama laki perempuan. Malah masuk akal. Terus lagi yang bercerita Nabi Muhammad mengawini Siti Aisyah umur 9 tahun, itu seorang kakek-kakek di kota Irbil yang usianya sudah 90 tahun, orangnya pikun. Mau dipercaya? Iya dong. Saya bela Nabi saya bukan karena saya tidak percaya pada Nabi. Saya bela, masa orang saya bela tidak percaya? Ya karena saking percayanya saya bela dong. Tapi pembelaan saya kan berbeda. Anda bangga Nabi mengawini anak 9 tahun, saya bela Nabi Muhammad mengawini Aisyah umur 18 tahun. Ayo kita bela. Anda bela, membela teks hadis itu. Betul nggak? Itu masalahnya.
Jadi siapa yang mencintai Rasulullah? Itu, jadi buktikan rasa cintamu dalam bentuk pembelaanmu terhadap martabat Nabi Muhammad sendiri. Itu saja, betul nggak? Ketika Gus Dur ya, ada yang menghujat, kamu ngasah golok, betul nggak? Lawan membela Gus Dur, betul nggak? Tapi ketika Nabi Muhammad dihina orang, mengapa Anda diam saja? Maka itu aja. Ya, assalamualaikum.